Iya, Juwit. Teh Ati ada Teh Ati? Ada. Oke, siap. Ayo, mangga kita mulai aja. Mangga dibuka sama Teh Ati. Untuk narasumbernya apakah sudah ada semua? Udah, ini ada Kang Dafa sama Adil. Oh iya. Dulu Kang Rey, Ya, mute dulu mute. Atas bawah ini. Oke, atas dulu ya, Kang. Ya. Tesnya lagi dah. Udah, kamu hidup dulu. Aku show dulu ya. Apa? Bentar aku ini dulu. Tadi aku muncul. Oke. Aku jadi bisa diambil ya? Aneh juga. Bu Ani apa mau di depan? Di depan perpus? Ini enggak masih ini enggak? Aman? aman. Oke. Aman. Sudah lebih ya. Ibu Atirai sudah siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati narasumber pada webinar hari ini, Bapak Dava Putra Artalaksono, Badan Inovasi Urusan Strategis Cokronesia Education. Yang kami hormati Bapak Adil Ramadan, Ketua Umum Cokronesia Education Kota Depok. Dan open speech kita pada kesempatan hari ini, Ibu Atirai, relawan perpustakaan Kelurahan Cikarang. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara kegiatan hari ini. Yaitu, education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Bersama saya Ani Yuliani sebagai Master of Ceremony pada acara webinar hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Atirey, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di siang hari ini dalam kegiatan webinar kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Webinar hari ini adalah kolaborasi Perpustakaan Raharja dan Cokronesia yang diberi judul Educational is the most powerful weapon which you can use to change the world, dengan topik Library Innovation in Developing English, yang artinya inovasi perpustakaan dalam mengembangkan bahasa Inggris. Dalam hal ini menjadikan bahasa Inggris sebagai sebuah senjata untuk mengubah dunia. Semoga setiap ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Suara terdengar? Terdengar aman. Oke. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan hadir pagi ini dan juga kepada narasumber kita. Terima kasih sekali lagi dan juga permohonan maaf apabila dalam acara webinar kali ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita buka webinar hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan sambutan yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atirey. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu yang kita tunggu-tunggu bersama, tentunya pemaparan dari pemateri-pemateri kita, dari narasumber kita, dan acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kang Raihan Zulfikar Haris. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator, kepada Kang Raihan, disilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ani selaku MC dan juga kepada PAC yang telah menyempatkan hadir. Oke, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Zulfikar Haris. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin forum webinar kali ini. Nah, oke, sebelum ke acara inti, dari saya mungkin bisa untuk narasumber yang pertama dari Kang Dafa dulu. Silahkan diperkenalkan dulu introduce-nya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dafa Putra Talaksono. Saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Hubungan Internasional. Dan selain itu, saya juga aktif di Cokronesia sebagai Badan Inovasi Usaha Strategis. Baik. Oke, terima kasih Kang Dafa yang telah memperkenalkan diri. Untuk narasumber yang kedua, Bang Adil Ramadan, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kang Adil? Kedengeran nggak suaranya? Oh, oke. Oke, ditunggu sebentar teman-teman. Kang Adil mau pindah device dulu ke situ.
Oke, mungkin sebelum ke Bang Adil, saya akan membacakan CV singkat dulu dari eh, narasumber kita, yaitu Kang Dava. Oke, ya. Dava Putra Arta Laksono di Kota Depok, Harjamukti, Kota Depok. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro 2018 sampai sekarang dengan jurusan atau prodi Hubungan Internasional IPK 2,96 sampai 4. Pengalaman. Untuk pengalaman, Gongcha Work from Office part time di Barista 23 April sampai 23 Mei 2021. Alabella Questionnaire Work from Anywhere magang Staff Public Relation Agustus sampai November 2021. Untuk kerelawanan, Quarter Life Project Virtual Community Research Supervisor 15 April sampai 15 Juni 2021. Cokronesia Education Depok Offline Community Wakil 3 Bidang Humas Hubungan Masyarakat 19 September 2022 hingga sekarang. Untuk penghargaan Best Intern of the Month September dan November 2022. Kang Adil, apakah udah siap? Suara saya terdengar nggak, Bu Ani? Cek masuk. Cek, masuk. Oke, Mangga. Untuk narasumber yang kedua yaitu Adil Ramadan selaku Ketua Umum Cokronesia Education Kota Depok. Oke, izin semua ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Izin kenalkan diri, nama saya Adil Ramadan Cokro Parikesit. Bisa dipanggil Adil. Kesibukan saya saat ini masih kuliah, duduk di bangku semester 5 di UIN, Syarifudin Jakarta. Dan di dunia literasi, kebetulan saya sebagai Duta Baca Kota Depok di tahun lalu, di tahun 2022. Lalu saat ini aktif di Forum Taman Baca Masyarakat di bidang program, dan aktif baru saja diangkat di Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, bidang program juga, tapi di nasional. Itu, terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Adil yang telah memperkenalkan diri. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Kang Dava Putra Arta Laksono. Dipersilahkan. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Kang Raihan dari FTBM Sukabumi dan juga dari eh, apa namanya relawan perpustakaan Kelurahan Cisarua seperti itu, dan mungkin bisa dibantu ke Raihan untuk share screen. Boleh, bentar. Teh Putri, admin.
Oke, baik. Terima kasih untuk admin yang sudah membantu nih dalam share screen gitu. Pertama mungkin PowerPoint saya itu mungkin terlihat sederhana, tapi saya ingin memberikan pesan bagi teman-teman yang menghadiri webinar pada eh, siang hari ini gitu. Nah, kali ini webinar yang saya akan bawakan itu berjudul Find Your Greatness. Kira-kira menurut teman-teman kenapa sih saya menuliskan tema Find Your Greatness gitu? Ini teman-teman ada yang mau tunjuk tangan atau raise hand gitu untuk menjelaskan kenapa sih tema pada hari ini Find Your Greatness gitu dan apa korelasinya sama kita bisa berbahasa Inggris dalam lingkup literasi atau mungkin dalam lingkup untuk menciptakan potensi dalam mendapatkan pekerjaan atau magang seperti itu. Mungkin teman-teman mungkin ada yang ingin tunjuk tangan mengapa sih tema apa judul pada webinar kali ini Find Your Greatness menurut teman-teman. Ya. Iya, mangga untuk para audiens bisa menyuarakan gitu. Ada yang ingin yang berpendapat dengan tema atau misalkan judul yang dibawakan oleh narasumber kita yaitu Kang Dafa. Dipersilahkan. Bila tidak ada, lanjut aja Kang Dafa. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan. Kenapa sih saya ingin membawakan tentang Find Your Greatness gitu? Di sini saya terinspirasi dari salah satu iklan di komersial ya dari waralaba apa namanya waralaba Nike gitu. Jadi di iklan Nike tersebut ada seseorang yang sedang berlari, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dan kenapa dia tidak berhenti? Karena dia ingin mencapai sebuah tujuannya. Dia ingin mencapai goals-nya yang ingin dia tuju di situ. Dan di situ bertuliskan Find Your Greatness. Find Your Greatness itu ialah uh, bagaimana dia bisa menemukan hal terbaik yang dia bisa miliki gitu di sini yang sedang hadir gitu. Oke, bisa ke next selanjutnya mungkin teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke topik intinya, saya ingin tanya, how's your day gitu? Bagaimana harimu teman-teman? Gimana nih harinya? Apakah sedang tidak mood atau pada hari ini lagi eh, ada yang galau mungkin atau berarti mungkin bisa dijelasin nih. Ada yang mau open mic? Gimana nih harinya? Baik-baik. Alhamdulillah. Hari yang baik. Alhamdulillah ya berjalan dengan baik ya. Kemudian ada lagi nih gimana nih pada hari ini gimana harinya gitu. Well sekali. Iya baik terima kasih Karya. Oke, kenapa sih saya ingin menyapa teman-teman dengan how's your day gitu? Karena apa ya mungkin di saat kita sudah dewasa itu mungkin jarang ya yang bertanya gimana sih harinya, gimana kamu pada hari ini, gimana hari-hari kamu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada ditanya itu lebih kita sebagai manusia itu bisa memanusiakan manusia yang lain gitu. Jadi saya mulai ke apa ya, mulai untuk terbiasa bertanya gimana nih harinya, mungkin bisa ke teman-teman atau mungkin audiens saya di webinar-webinar yang akan datang seperti saya bisa dibantu nih teman-teman untuk bisa di next slide selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke topik inti pembicaraan, yaitu language.
Apa sih language itu? Language itu adalah bahasa, teman-teman. Jadi bahasa itu adalah eh, kalau dari menurut eh, Profesor Fasold dan Conlington, jadi language as a finite system of elements and principles that make it possible for speakers to construct a sentence to the particular communicative jobs. Jadi bahasa itu adalah sebagai elemen atau prinsip yang membuat seseorang itu bisa berkomunikasi nih dengan lancar di berbagai bidang atau mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan yang membutuhkan komunikasi, teman-teman. Nah, dan juga menurut Nunan pada tahun 2007, language as a tool for communication. Jadi bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Mungkin bahasa yang digunakan teman-teman sehari-hari bisa menggunakan bahasa Indonesia nih, ada juga yang menggunakan bahasa Sunda untuk bisa berkomunikasi antar temannya. Dan bahasa itu cukup unik loh menurut saya gitu dan menurut analisa saya gitu. Kenapa? Karena bahasa yang satu dengan yang lain itu bisa sangat berbeda. Bahkan bahasa Jawa Tengah atau bahkan bahasa Jawa Timur itu bahkan bisa berbeda gitu. Dan bahkan kalau kita masuk ke Jawa Barat aja itu udah masuk bahasa Sunda di sini. Jadi bahasa itu sangat unik dengan pengucapan yang yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu makna seperti itu. Misalkan saya mengatakan eh, I love you, aku cinta kamu gitu. Itu kan di bahasa Indonesia aku cinta kamu, di bahasa Inggris itu I love you. Jadi tapi maknanya sama, maknanya itu ya eh, pengungkapan dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama seperti itu. Dan bahasa itu adalah jembatan kita untuk eh, membuka terhadap dunia yang luas gitu dengan kita mempelajari bahasa, apalagi bahasa asing ya, gitu. Itu bisa membuka kita terhadap kesempatan-kesempatan yang lain. Misalkan ketika kita eh, misalkan kita berbahasa Inggris gitu. Tidak usahlah kita berbahasa Inggris yang terlalu fluently gitu atau lancar. Kita berbahasa Inggris dengan mungkin sepemahaman kita aja dengan standar kita aja gitu. Itu bisa membuka gerbang kita ke dunia lain atau dalam artian bisa membuka gerbang kita ke kesempatan-kesempatan yang baru. Misalkan kita mempelajari bahasa Inggris dari suatu aplikasi. Saya kurang tahu nama aplikasinya apa. Jadi ada aplikasi chat yang untuk mengobrol dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi pada saat kita mengobrol dengan mereka dengan orang-orang dari luar negeri gitu dengan bahasa Inggris kita mungkin masih terbata-bata. Mereka mungkin akan memakluminya dengan sendirinya kita akan bisa eh, berbicara dengan bahasa asing yang tentu yang eh, apa namanya yang mungkin dengan terbata-bata kita akan terbiasa gitu berbicara dengan mereka karena menjadi keseharian kita gitu. Makanya belajar bahasa asing yang paling eh, bermanfaat itu belajar melalui eh, bertemu dengan orang lokal yang sesungguhnya gitu. Misalkan kita ingin belajar bahasa Inggris. Nah, kita harus bikin lingkungan kita itu lingkungan yang sama-sama paham bahasa Inggris meskipun kita sama-sama belajar ya gitu sama-sama sama-sama belum begitu banyak kosakata yang kita pahami gitu tetapi dengan kita berkumpul dengan lingkungan yang sama-sama paham dengan bahasa Inggris secara tidak langsung itu membuat kita mau tidak mau memaksa kita untuk bisa berbahasa asing sama seperti teman-teman kita gitu. Makanya ketika mungkin kita ke suatu daerah yang mungkin berbeda gitu, misalkan saya ke Bogor atau mungkin saya ke Sukabumi atau ke daerah Jawa Barat lainnya, di hari pertama mungkin saya tidak bisa bahasa Sunda, saya tidak bisa bahasa Jawa Barat, tetapi lama-kelamaan karena lingkungan saya yang ngebuat saya harus memaksa bisa bahasa Sunda atau Jawa Barat, saya mempelajari bahasa itu. Nah, itu juga dengan bahasa asing. Seperti itu teman-teman. Dan bahasa asing itu atau bahasa
itu tidak dipelajari dengan sehari atau 2 hari, tapi harus berhari-hari secara konsisten. Mungkin hari ini kita belajar bahasa cuma 1 atau 2 kata, tapi setiap harinya dengan konsisten kita menupuk bahasa itu dengan setiap hari kita belajar gitu. Mungkin akan banyak nih kosakata yang kalian dapat. Mungkin dalam sebulan kita bisa dapat 1.000 kata baru dalam bahasa asing yang akan membuat kita juga ketika kita berbicara dengan orang asing dengan percaya diri dan bisa membuka kesempatan yang lain. Kita tidak pernah tahu teman-teman kalau kita belajar bahasa asing itu bisa ngebuka kesempatan kita yang lain gitu. Mungkin bisa dibantu di next. Oke, jadi how many language in the world? Ada berapa bahasa sih di dunia ini? Ternyata ada 7.000 bahasa yang terdata teman-teman gitu. Dan kenapa banyak banget ya? Kenapa banyak banget ada 7.000 bahasa? Ternyata eh, mereka itu apa namanya secara tidak langsung berkembang nih dari peradaban satu dengan peradaban yang lainnya gitu. Mungkin eh, peradaban satu mungkin berbahasa yang sama gitu, peradaban Mesir berbahasa yang sama dengan peradaban yang lainnya yang ada di Afrika dan sebagainya seperti itu. Dan mengapa banyak banget sih 7.000 bahasa? Ya itu karena keunikan dari manusia itu sendiri gitu. Mungkin ada bahasa-bahasa yang kita tidak paham, tetapi di negara lain itu kita paham. Nah, dari 7.000 bahasa itu cukup ada 6 yang saya pelajari ya gitu. Ketika saya belajar hubungan internasional, cukup ada bahasa resmi dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Eh, Yaitu ada Arab, ada Cina, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Prancis dan bahasa Rusia dan Spanyol seperti itu. Dari ke-6 bahasa ini, yang mana nih teman-teman yang sekiranya cukup harus teman-teman pahami gitu. Nah, seiring perkembangannya waktu dan zaman, bahasa Cina atau negara Cina itu sekarang menjadi negara yang sangat maju gitu dalam hal perekonomian dan juga peradabannya gitu ya. Nah, mungkin kalau saya bisa sarankan itu bahasa Cina dan bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa yang relevan untuk kita pelajari gitu. Apalagi peranata asing untuk translator untuk bahasa Cina itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi waktu pada saat G20 kemarin ya. Kalau teman-teman belajar bahasa asing jadi seorang translator atau interpretation dari seorang delegasi negara aja di delegasi negara tertentu gitu. Itu cukup dibayar mahal untuk per harinya gitu. Bisa sampai $2.000 atau $3.000 seperti itu. Nah, itu kita bisa kita kurskan itu ke apa namanya? Ke rupiah itu udah cukup sangat digaji yang sangat mahal seperti itu teman-teman. Oke, bisa minta tolong ke next selanjutnya. Oke, dari sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya nih sebelum saya menjelaskan gitu terkait dengan eh, apa namanya pentingnya nih dalam berbahasa Inggris tuh. Gitu. Oke, mungkin sebelum narasumber kita menjelaskan ke slide selanjutnya, dari para peserta audiens dipersilahkan jika ingin ada yang ingin ditanyakan. Mangga. Mungkin lanjut Bang Dafa. Oke, baik, saya izin lanjutkan gitu ya. Nah, what's the function of language for the job seeker? Jadi apa sih fungsinya bahasa itu untuk para pencari kerja nih? Teman-teman di sini sudah bekerja, atau mungkin ingin meningkatkan peluang atau probabilitas ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ingin mendapatkan gaji yang lebih baik, gitu, untuk kehidupan yang lebih baik juga gitu. Jadi fungsinya apa sih bahasa untuk
pencari kerja. Jadi sini ada language unifies people in a company across communities. Jadi bahasa itu menyatukan orang-orang nih di kantor gitu atau cross communities gitu. Dan misalkan di perusahaan-perusahaan multinational company atau MNC, mereka kan menggunakan bahasa resminya itu bahasa Inggris gitu. Jadi mau tidak mau kita misalkan ada MNC seperti multinational company seperti Danone. Danone itu yang memproduksi Aqua teman-teman seperti Danone atau mungkin Shell Company atau mungkin eh, perusahaan seperti Google yang mungkin memiliki kantor di Asia atau multinational company lain yang ada di cabang di Indonesia itu menggunakan bahasa resminya itu bahasa Inggris gitu yang menyatukan teman-teman yang di kantor dan menciptakan suatu komunitas gitu. Mau tidak mau, meskipun mereka memiliki cabang di Indonesia, tidak mungkin mereka menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Inggris karena kebanyakan dari mereka tuh adalah expat. Jadi kita kerjasama sama expat itu adalah orang-orang asing yang eh, bekerja di kantor-kantor yang ada di cabang-cabang Asia seperti itu. Nah, juga ada yang namanya multilingual workers are considered more efficient workers gitu. Jadi bila kita bisa menggunakan bahasa asing tertentu, entah bahasa Cina atau apa, eh, bisa menjadi multilingual pekerja yang bisa berbagai macam bahasa deh gitu. Jadi bisa mengefisiensi pekerja gitu. Jadi mungkin ini bermanfaat untuk kantor ya. Jadi kantor tidak usah mencari pekerja-pekerja lain dengan ilmu spesialis bahasa tertentu. Tetapi kalau kita bisa dua bahasa, misalkan bisa bahasa Cina, bisa bahasa Inggris, nah itu jadi modal dasar atau menjadi benefit yang sangat mahal buat kita gitu untuk bisa dapat diterima di perusahaan-perusahaan luar negeri nih teman-teman. Nah, tuh ada knowing more than one language is very prestigious skills gitu. Jadi mengetahui lebih dari satu bahasa itu lebih penting nih. Maksudnya lebih mahal nih, kemampuan itu lebih bisa dibayar mahal. Seperti tadi seorang interpretations atau translator bagi lembaga-lembaga peresmian gitu. Mungkin nanti saya akan jelaskan gitu ya eh, ketika saya bekerja di magang atau kerja di MNC gitu. Nah, ada language bonus. The more language you know, the more you'll earn. Gitu. Nah, bahasa itu adalah bonus. Jadi banyak bahasa yang kamu tahu, berarti banyak ilmu yang kamu dapat seperti itu. Dan yang terakhir tentunya easy access to the job market. Jadi kita kan tahu banget ya teman-teman, pada di era sekarang, di era digitalisasi atau era yang sangat persaingan ketat, itu banyak banget di pasar kerja itu orang-orang berlomba-lomba untuk bisa bekerja gitu. Selain menuju 2045 dari bonus demografi, kita tuh nggak hanya bersaing dengan orang Indonesia, tetapi kita bersaing dengan ribuan jutaan orang di luar eh, Indonesia. Kita bersaing dengan banyak orang di luar sana gitu. Mau tidak mau, keahlian bahasa itu menuntut kita untuk bisa memiliki keahlian lebih gitu. Kita eh, apa ya bahasa asing itu tidak harus bahasa Inggris saja, tetapi bisa bahasa lain. Makanya ketika saya di hubungan internasional ada mata kuliah bahasa Perancis yang mau tidak mau saya harus mempelajari bahasa Perancis itu. Seperti itu. Ya, mungkin saya bantu di next nih. Oke, dan kita mungkin masuk presentasi terakhir ya teman-teman. What you are good at. Gitu. Jadi apa kamu bagus di mana? Anda bagus di mana sih teman-teman gitu. Jadi language and passion. Jadi bahasa dan apa yang kamu minati banget, apa yang kamu fokus banget itu jadi jembatan. Misalkan teman-teman yang ada di sini
itu suka dengan yang namanya diskusi, atau teman-teman suka yang namanya literasi gitu. Ya, kita tidak bisa menafikan kalau kita juga butuh uang gitu ya, mungkin gitu. Meskipun yang namanya pendidikan tuh memang harus digratiskan, tetapi untuk kita bisa makan sehari-hari kita juga butuh uang gitu. Nah, mungkin dengan cara seperti apa kita bisa pada akhirnya membuat kita bisa punya uang, misalkan kita dengan mengajar. Nah, kamu bagus di mana? Kamu misalkan seperti saya misalkan saya bagus di bahasa Inggris nih teman-teman gitu. Nah, saya mengajarkan teman-teman yang lain. Misalkan saya mengajarkan teman-teman saya yang anak SMP gitu ya, teman-teman yang masih SMP untuk bisa bahasa Inggris seperti itu. Dan saya mengajarkan dengan dari situ apa, saya dibayar dari jasa saya seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman bagus di mana? Misalkan teman-teman bagus di public speaking. Nah, dengan teman-teman bagus di public speaking bisa menjadi MC atau moderator, ditambah teman-teman bisa bahasa Inggris, nah itu juga bisa menambah daya jual dari teman-teman seperti itu. Karena di era sekarang yang penuh dengan personal branding, teman-teman harus istilahnya apa ya? Mengibaratkan teman-teman ini seperti apa ya, mungkin bukan barang tetapi eh, menjual lah, teman-teman bisa menjual diri teman-teman dalam artian konotasi positif, yaitu eh, punya keahlian tertentu yang bisa menjebatani teman-teman untuk apa ya, menjual jasa teman-teman gitu. Makanya kan di sini dibilang what you are good at gitu, kamu bagus di mana. Gitu. Jadi language dan passion itu, bahasa itu menunjang banget nih, apalagi bisa bahasa asing, bisa bahasa Cina atau bahasa Inggris seperti itu. Dan passion teman-teman ada di mana itu sangat-sangat penunjang seperti itu. Oke, bisa di next terakhir. Oke, ya jadi ini adalah slide terakhir dan juga presentasi terakhir saya gitu. Nah, saya sempat magang dan bekerja di Acorn. Itu ada perusahaan research market. Research market itu ada riset pasar, teman-teman. Jadi dia buka cabangnya itu ada di kalau tidak salah ada di Thailand ya. Nah, cabang itu ada di Thailand. Mungkin teman-teman bisa cek namanya Acorn Company. Itu ada perusahaan multinational company. Jadi perusahaan yang dia itu apa namanya, riset pasar. Jadi riset pasar itu dia bergerak di bidang kualitatif dan kuantitatif. Jadi misalkan nih ada teman-teman yang ingin membuka suatu usaha karena cabang kita di Indonesia, jadi kita kerjasama sama usaha-usaha di Indonesia. Waktu itu kita kerjasama sama Hokben. Nah, Hokben ingin buka cabang gitu. Nah, kita cari nih dengan menggunakan penelitian eh, apa kualitatif gitu. Misalkan kita undang mereka ke kantor kami, yaitu mereka mencoba food tester gitu. Food tester. Jadi dari makanan tertentu, mana nih makanan yang paling recommendation dari orang-orang itu. Jadi kita pilih secara random orang-orang tersebut yang dari yang belum pernah makan okben sampai yang sudah pernah makan okben. Jadi bisa tahu nih kita makanan apa yang ter apa namanya, eh, rekomendasi gitu untuk kita bagikan ke halayak luas seperti itu, teman-teman. Dan ada juga saya juga seperti saya bilang, bahasa Inggris itu dan bahasa asing itu sangat penting, karena ketika saya bekerja di Acorn itu menggunakan bahasa asing 80%, meskipun semuanya itu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika saya mengirim pesan email kepada klien ataupun kepada eh, apa namanya, teman-teman di akun di cabang Asia lain, nah itu menggunakan bahasa Inggris. Dan bahkan ada fakta menarik, yaitu seperti saya bilang di awal, ketika kita bisa translator atau interpretation, ya itu kita dibayar mahal. Saya ingat banget waktu itu saya eh, apa namanya, mengundang apa namanya, orang Indonesia, dan dia tuh bisa bahasa Inggris dengan fasih seperti itu, dan dia menginterpretasikan bisa 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 both oral and written, jadi bisa secara berkomunikasi secara oral dan bisa secara menulis.
Dan si orang itu dibayar per sesi itu kalau tidak salah 1,5. Nah, dia dibayar untuk 3 sesi. Bayangkan ya bisa sampai eh, bisa sampai sekitar 4,5-an lah hanya untuk eh, menginterpretasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Dan eh, setiap sesinya itu hanya 1 sampai 2 jam. Itu dibayar mahal, teman-teman. Nah, itu seperti itu, teman-teman, pentingnya bahasa asing atau bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Oke. Eh, itu saja, teman-teman, dari saya. Mohon eh, lebihnya sih mohon maaf gitu ya kalau saya ada kekurangan gitu, teman-teman, karena kekurangan itu milik manusia seutuhnya dan kesempurnaan yang milik Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Bapak yang telah memaparkan materinya dan telah sharing pada kita semua gitu kan. Luar biasa sekali untuk materinya siang kali ini. Mungkin sebelum dilanjutkan ke narasumber selanjutnya, dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, kita langsung next ke materi selanjutnya, yaitu Adil Ramadan selaku Ketua Umum Cokronesia Education Kota Depok. Bisa dibantu, Oke. Teh Putri? Boleh tolong PPT-nya, Bang? Iya. Oke, langsung. Judulnya itu Inovasi Perpustakaan dalam Pengembangan Keterampilan Generasi Muda, Upaya Penyediaan Layanan Pembelajaran Bahasa Asing. Oke, next. Halo, kenalan dulu ya. Jadi, kenalin, saya Adil Ramadan, Cokoper Berkesit, pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya punya moto, aku tidak mau memenjarakan kehendak hatiku, jiwaku, dan langkahku. Karena jikalau aku menghambakan ketakutanku, berarti tanpa sadar aku sendiri yang memperpanjang kesengsaraan hidupku. Pengalaman tadi disebutin, Duta Baca Kota Depok, Koordinator Diskusi Forum Mahasiswa Ciputat, bidang program Forum TBM, penggagas kurikulum fotosintesis, Taman Baca Berbasis Lingkungan, Cokronesia, pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, PPGPMR. Oke, lanjut. Boleh. Nah, sebelum kita masuk, kita perlu mengenal dulu untuk konsep perpustakaan. Jadi ada konsep perpustakaan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai 5.0. Nah, jadi kita bahas 1.0, perpustakaan sebagai sebuah gedung dengan koleksi buku. Jadi dulu perpustakaan itu hanya diartikan sebatas pada sebuah gedung, sebuah bangunan, dan dengan berbagai macam koleksinya. Perpustakaan diartikan sebagai benda mati. Itu di pengembangan perpustakaan 1.0 atau di tahap awal. Selanjutnya mulai berkembang di perpustakaan 2.0. Nah, perpustakaan 2.0 itu mulai memasukkan partisipasi antar pihak di dalam perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan mulai membuka dirinya dengan melibatkan partisipasi dari pustakawan dan pemustaka untuk dijadikan perpustakaan supaya lebih hidup. Pustakawan dan pemustaka dilibatkan dalam membangun perpustakaan dengan berbagai macam programnya. Perpustakaan semakin menyesuaikan diri untuk kenyamanan pustakawan, pemustaka, dan perpustakaan. Jadi di sini udah mulai ada interaksi antara manusia dengan perpustakaannya.
Kalau sebelumnya itu baru dianggap benda mati aja. Anggapannya gambaran sederhananya ketika kita melihat ruangan, ada ruangan, terus di dalamnya ada rak-rak buku. Sesederhana itu dan semenyeramkan itu perpustakaan di era 1.0. Lalu mulai berkembang 2.0, mulai ada sentuhan, mulai ada interaksi. Jadi di dalam perpustakaan jangan hanya ditinggalkan perpustakaan yang hanya isi raknya saja, tapi harus ada manusia yang mengelolanya. Nah, mulai masuklah partisipasi antar pihak di dalam perpustakaan. Lalu selanjutnya ada perpustakaan 3.0. Kolaborasi antar berbagai pihak di dalam maupun di luar. Kalau tadi interaksinya sesama civitas yang ada di dalam, kalau ini sudah mulai keluar. Jadi perpustakaan mulai membuka kolaborasi dengan berbagai pihak dari luar untuk semakin memperluas dampaknya. Kolaborasi dalam hal apapun dan program apapun, tapi ada catatan di luar perpolitikan. Jadi skemanya skema akademis, penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan webinar seperti ini. Ini udah masuk di perpustakaan pengelolaan 3.0, di mana udah ada interaksi dari luar, bukan hanya pihak perpustakaannya saja. Jadi kita notice lagi, kita refleksikan kembali, awalnya hanya ruangan yang menakutkan, menyeramkan, yang berisikan dengan rak-rak buku yang penuh dengan jaring laba-laba dan laba-labanya kan. Lalu mulai berkembang, masuk ada manusia yang merawatnya, entah dari penataan dan segala macam, sudah ada interaksi manusianya. Nah, tapi masih internum. Selanjutnya udah di 3.0 udah mulai meningkat interaksinya, bukan hanya satu sivitas atau satu skup aja. Sudah mulai ada pihak luar yang sudah bisa diakses gitu. Jadi ada kolaborasi di dalamnya, bahkan penyelenggaraan seminar, webinar, pelatihan, workshop dan sebagainya sudah mulai ada. Ini udah mulai luar biasa. Nah, masuklah ke digital 4.0 atau perpustakaan 4.0. Ini concern-nya adalah digitalisasi. Nah, ini udah mulai masuk ke ranah perpustakaan bisa diakses dari jauh. Jadi ketika kita hari ini misalnya ada di Sukabumi, ada di Bandung, ada di Nusa Tenggara Timur gitu. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan dan membaca perpustakaan, koleksi perpustakaan nasional? Apakah kita harus ke Jakarta dulu untuk mendapatkan bacaan tersebut? Itu akan kesulitan kan, akhirnya ada batasan antara ruang dan waktu di situ. Nah, 4.0 ini udah mulai berkembang, di mana perpustakaan tidak lagi didefinisikan sebagai gedung, tapi perpustakaan bisa diakses dimanapun dengan skema digitalisasi. Perpustakaan bisa diakses kapanpun, dari manapun, oleh pemustaka, sehingga tidak ada batasan jarak maupun waktu untuk mengakses koleksi perpustakaan. Perpustakaan mendukung pelaksanaan pembelajaran sumber hidup untuk menghasilkan masyarakat yang pembelajar. Jadi pagi, siang, sore, malam itu kita bisa akses perpustakaan. Ini adalah bentuk dorongan kesadaran pendidikan yang luar biasa akhirnya. Nah, di situ kita sebut sebagai perpustakaan 4.0. Penekanannya ada di apa? Digitalisasi perpustakaan. Nah, selanjutnya ada perpustakaan 5.0. Perpustakaan sebagai layanan pencarian informasi efektif. Perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi, tapi juga menyediakan layanan yang dapat membantu kebutuhan pemustaka. Nah, kalau di sini ada pada konteks saat ini, ada pada momentum hari ini, di mana kita sudah membahas mengenai layanannya. Jadi perpustakaan itu sudah mulai general. Yang terpenting kita bisa kenal dulu
di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Memberikan definisi tentang perpustakaan, koleksi nasional, naskah-naskah, dan sebagainya. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal ini karena ketika manusia purba mulai menggoreskan dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan. Mereka udah mulai mengingat-ingat disampaikan kepada pihak-pihak luar. Mereka menggunakan tanda, gambar, dan sebagainya untuk mengaksesnya. Nah, ini penjabarannya lumayan panjang. Mungkin kita bahas. Intinya di sini adalah perpustakaan itu merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca, penguatan sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan berbagai karya rekam. Nah, jadi ada penekanan di mana perpustakaan ini bukan hanya sebagai simbol dari lembaga yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi masuk pada ranah implementatif. Nah, makanya penguatan layanan itu menjadi jalannya. Nah, tadi ketika udah kita pengembangannya kita lihat dari 1.0 ya. Dari 1.0 yang hanya ruangan kosong, ruangan hampa yang hanya buku dan raknya yang bisa berbicara, lalu kemudian manusianya mulai bergelora di sana, mulai semangat di sana, dan mulai berinteraksi dan mengembangkan di sana. Itu 2.0, lalu 3.0, di mana pihak luar ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan ikut terlibat dalam pengelolaannya. Lalu 4.0, penekanan kepada digitalisasi, dan 5.0 itu sudah masuk ke ranah pelayanan lebih luas dalam perpustakaan. Oke, boleh di next. Nah, ada fungsi-fungsi yang pasti teman-teman perpustakaan tahu. Tapi kesempatan ini kita perlu tekankan. Apalagi basisnya tadi yang kita bicarakan adalah layanan perpustakaan kan. Yang kita bicarakan adalah penekanan pada potensi generasi muda, khususnya dalam pengembangan skill bahasa asing. Di mana ada pola yang bisa kita bangun ketika kita mengerti fungsi perpustakaan. Nah, kan kita mulai dari fungsi edukasi. Nah, di sini bisa pengadaan kelas bahasa. Karena perpustakaan berfungsi untuk edukasi. Berarti pas kan, koheren atau sejalan ketika dilaksanakannya kelas bahasa. Nah, berarti ada peran, ada tanggung jawab di mana perpustakaan harus ikut andil. Oke. Nah, fungsi edukasi perpustakaan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran, pengembangan masyarakat, melalui koleksi beragam bahan pustaka. Perpustakaan membantu mengembangkan keterampilan literasi di antara anggotanya. Mereka tidak hanya menjadikan akses ke buku, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, informasi, memberikan pelatihan tentang bagaimana caranya mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Mendukung pendidikan formal di lembaga seperti di sekolah dan universitas, mau sekolah formal, non-formal, itu harus mendukung perpustakaan, memberikan layanan, dan melibatkan program-program seperti literasi digital, workshop, keterampilan, sebagainya. Yang terpenting penekanannya adalah fungsi edukasi, di mana pengadaan dari kelas bahasa itu sendiri. Oke, ada fungsi rekreasi. Kalau fungsi rekreasi, itu perpustakaan melampaui sekedar penyediaan bahan saja, tapi masuk pada hiburan konvensional. Perpustakaan juga berperan sebagai tempat rekreasi. Kita menyebut perpustakaan sebagai tempat rekreasi intelektual yang mendukung pengembangan mental, kreativitas. Skemanya sederhana, caranya sederhana. Mulai dari permainan-permainan interaktif dan nonton bersama. Itu sarana rekreasi. Akhirnya ketika orang bosan, orang datang. Ini waktu kosong.
aduh ini waktu libur. Baiknya, bagusnya kita ngapain ya? Pasti ketika waktu luang, waktu libur, orang akan memutuskan untuk jalan-jalan. Nah, memang di perpustakaan ada jam liburnya dan sebagainya. Cuman waktu libur kan kita definisikan dengan luas ya. Barangkali ada yang punya waktu libur lain dan sebagainya gitu. Itu bisa. Jadi ketika ada waktu luang, wah luang nih, kemana? Kita rekreasi bukan hanya ke tempat wisata, tapi ke perpustakaan. Karena perpustakaan itu merupakan tempat rekreasi dalam pengembangan intelektual gitu. Nah, tadi mungkin bisa pengadaan permainan interaktif dan nonton bersama. Jadi nggak hanya dia baca buku. Untuk pelaksanaan nonton bersama kan sederhana sebenarnya. Yang terpenting perpustakaan punya proyektor. Kan bisa kita tampilkan film-film yang berbahasa Inggris yang menunjang kelas edukasi atau kelas bahasa tadi. Yang terpenting ada nilai hiburan di situ. Sebentar, saya izin sebentar. Oke, mungkin sambil nunggu Kang Adil, mungkin dari teman-teman para peserta ada yang ingin ditanyakan dulu dari kedua narasumber ini. Oke. Oke, mangga lanjut Kang Adil. Halo, kedengeran nggak suaranya? Oke, kita langsung masuk ke fungsi informasi. Maaf, tadi ke belakang sebentar. Nah, perpustakaan sebagai fungsi informasi. Ini sederhana juga. Saya menampilkan ini dalam warna yang sederhana ya. Jadi ada poster bergambar. Kan ada dinding yang bisa kita pasang informasi apapun. Nah, kalau misalnya penguatan atau yang didorong adalah pelayanan bahasa asing, otomatis poster bergambar itu yang menekankan pada pendidikan atau pembelajaran bahasa asing. Terus ada fungsi penelitian, di mana mulai pengadaan pada buku-buku relevan. Pastinya udah ada kamus dan sebagainya. Tapi kalau perlu juga ada TOEFL, TOEFL dan sebagainya yang bisa dibaca atau diakses sama teman-teman yang ikut dalam kelas bahasa. Nah, yang terakhir ada fungsi budaya, di mana ini pendekatannya pada pameran dan pentas-pentas seni gitu. Jadi nanti ada pameran-pameran apa namanya tadi koleksi-koleksi bahasa asing dan sebagainya, dan mungkin ada pentas seni seperti drama, musikal dan sebagainya yang berisikan atau yang berbahasa Inggris gitu, yang bisa ditangkap secara kreatif gitu dan menyenangkan. Oke, boleh di next. Halo, Kang Adil, ada suaranya?
Oke, teman-teman, mungkin ditunggu sebentar. Cek cek. Halo. Ya, halo, halo. Oke, oke. Oke. Kita masuk ke inovasi dampak dan penyelenggaraan kelas bahasa asing dalam perpustakaan. Boleh di next. Inovasi dalam perpustakaan membuka peluang menarik untuk memperkaya kelas bahasa Inggris bagi anak muda dengan pemanfaatan teknologi dan program inovatif. Perpustakaan dapat menyajikan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya, nah ini kita masuk ya. Tadi kan kita sudah mengenal fungsinya, kita sudah mulai mengenal pengembangan perpustakaan dan pengelolaannya seperti apa. Jadi kita bisa memaksimalkan sendi-sendi atau pola-pola yang ada dalam perpustakaan untuk lebih berdampak pada potensi ini. Misalnya, melalui platform digital dan sumber daya multimedia, anak muda dapat belajar bahasa Inggris sambil mengeksplorasi konten yang relevan dan menarik. Program khusus dalam perpustakaan seperti, nah ini kita bisa nih, inovasinya mungkin nanti bisa jadi saran. Klub klub buku atau lokakarya menulis. Nah, jadi ketika dia membaca buku bahasa Inggris misalnya, nah atau ikut kelas bahasa Inggris, mungkin bisa disalurkan di kelas lokakarya menulis atau klub buku itu. Jadi nanti ada menulis kecil-kecilan, mungkin dari catatan dia bisa jadi paper, jadi apapun yang itu bisa menunjang penguatan dalam bahasa dia. Jadi ketika dia belajar bahasa Inggris, nah dia bukan hanya bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa menuliskan apa yang dia pelajari gitu. Nah, terus dapat merangsang minat muda dalam membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut. Silakan. Inovasi juga dapat mendukung pengembangan keterampilan berbicara. Nah, bukan hanya membaca. Tadi kita bisa menulis, bisa penekanan pada berbicara. Jadi semakin kuat kualitas bahasa Inggrisnya. Dan mendengarkan melalui penggunaan teknologi komunikasi. Nah, mulai dari pendengaran gitu kan. Dengan demikian, inovasi dalam perpustakaan tidak hanya memperkaya pengalaman belajar bahasa Inggris anak muda, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris secara kreatif dan efektif. Mantap. Jadi di sini pola pembelajaran setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, barangkali dengan beragam pendekatan ini, kita bisa mengakses pola-pola pembelajaran setiap anak yang berbeda-beda itu. Kita bisa menunjang pola pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, tapi semakin kuat ketika kita punya skema yang tepat gitu. Mungkin dia sukanya berbicara. Gimana kalau kita manfaatkan saja kesukaan dia berbicara menjadi keterampilan dia berbicara dalam bahasa Inggris. Kan itu sebenarnya tinggal sentuhan bahasanya aja. Nah, lebih legalitas lagi ternyata bisa cara berbahasa. Jadi kalau dia suka musik misalnya dia dengarkan musik, terus kan berbahasa Inggris, mungkin bisa dikasih PR atau dikasih tugas. Oke, setelah mendengarkan musik ini coba tulis lirik-lirik atau paragraf-paragraf yang belum mengerti artinya. Tapi musik-musik yang positif dong, sekalian kita memberikan edukasi gitu. Jadi tulis saja apa yang kira-kira menarik kata-katanya, tulis. Oh, ini apa? Ini itu artinya apa? Oh, jadi semakin banyak atau semakin memperkuat kamus vokabulari dia. Gitu. Tadi ada pendekatan yang bisa dari berbicara,
bisa dari mendengarkan musik ataupun mendengarkan pidato ataupun apapun gitu. Terus bisa juga lewat menulis. Jadi dia tulis apa yang dia pelajari gitu. Dan bisa juga dari membaca buku berbahasa Inggris yang dari klub buku itu akhirnya bisa menerjemahkan bersama-sama atau text reading. Nah, dulu saya waktu di forum mahasiswa Ciputat sampai sekarang itu masih suka menelusuri buku-buku asing, buku-buku berbahasa asing yang mana banyak juga ternyata buku-buku berbahasa asing itu belum sampai pada taraf penerjemahan gitu. Otomatis akses pengetahuan terhadap bahasa buku yang berbahasa asing ini terbatas. Jadi seolah-olah ketika di barat sana atau di timur sana misalnya sudah punya inovasi atau sudah ada bahan bacaan tentang teknologi apa AI dan sebagainya, ternyata di Indonesia belum sampai. Itu bukan berarti kita tidak bisa mengaksesnya dong. Kita bisa bersama-sama dengan text reading gitu. Kalau kalau waktu pengembangan program saya di forum mahasiswa Ciputat saat itu. Oke, kita bisa lanjut. Tanggung jawab perpustakaan dalam mendukung keterampilan bahasa asing muda. Oke, boleh di next. Nah, ini tadi saya sudah notice di awal. Mungkin ini penguatan aja. Dalam konteks undang-undang di Indonesia, perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung keterampilan bahasa asing anak muda. Sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Misalnya menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berbahasa dan pengetahuan umum. Perpustakaan sebagai bagian dari institusi pendidikan dapat mendukung implementasi undang-undang tersebut dengan menyediakan koleksi bahan bacaan dalam bahasa asing dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keterampilan berbahasa anak muda. Jadi banyak kegiatan yang harus ditunjang. Intinya perpustakaan, karena kita mengerti bahwa perpustakaan itu merupakan institusi pendidikan, otomatis kita juga bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Otomatis kita harus punya gambaran inovatif, gambaran kreatif yang menunjang untuk sampai pada kecerdasan kehidupan bangsa. Aspek atau finishing dari mencerdaskan kehidupan bangsa kan itu PR yang besar gitu. Dengan indeks pembangunan manusia kita yang masih belum stabil, dengan indeks minat baca kita yang masih belum stabil gitu. Dan perpustakaan berarti kan pionnya yang sangat penting. Perpustakaan itu merupakan epicentrum gitu, peradaban manusia dan menentukan seberapa hebat manusia itu punya akses pendidikan. Karena semua koleksi-koleksi yang ada di instansi pendidikan itu kan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, ketika kita bermasyarakat, misalnya, pasti ada buku-buku pegangan, buku-buku panduan yang perlu kita ketahui. Bagaimana mendapatkannya? Pasti orang akan menjawab cara mendapatkannya di perpustakaan. Nah, maka dari itu, karena ada dorongan seperti itu, berarti tandanya perpustakaan bertanggung jawab penuh. Nah, jadi terus juga ada PR dong. PR-nya apa? Orang ketika mau belajar bahasa Inggris harus bimbel. Memang di sekolah ada, tapi di sekolah nyatanya tidak semua berhasil kan, tidak efektif karena monoton dan kaku. Nah, disinilah tanggung jawab perpustakaan sebagai alternatif pendidikan. Nah, makanya banyak anak muda memutuskan untuk memilih bimbel untuk belajar bahasa asing. Tapi kalau begitu berarti kesetaraan dalam pendidikan itu tidak ada. Karena nyatanya yang bisa ikut bimbel hanya orang-orang yang punya keuangan yang cukup. Nah, bagaimana untuk teman-teman atau masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah? Gitu, yang ternyata uangnya hanya pas untuk kehidupan sehari-hari dan sekolah. Gitu. Itu juga sangat cukup sekali, bahkan kurang. Nah, otomatis perpustakaan ini punya tanggung jawab besar. Banyak anak muda yang ingin berkembang, banyak teman-teman generasi muda yang bisa menjulang, bahkan bisa bersaing di kancah global. Tapi kendalanya satu, bahasa Inggris. Bahasa Inggris kendalanya karena apa? Mungkin biaya dan segala macam untuk bimbel dan sebagainya. Perpustakaan ada kan? Perpustakaan dukung.
Karena kata kepala perpustakaan yang sebelumnya, Pak Syarif Bando, itu menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak bisa disebut pengetahuan kalau apa? Kalau tidak menjadi produk inovasi. Nah, maka dari itu dorongan produk inovasi itu diharapkan bisa menunjang permasalahan bangsa, permasalahan masyarakat yang ada. Dan perpustakaan harus ikut andil dalam pembangunan berkelanjutan nasional. Khususnya di peningkatan kecerdasan manusia dan bangsa. Boleh next. Nah, ini peraturan-peraturan. Mungkin bisa kita next. Intinya bisa kita tahu pokoknya ada peraturan Menteri Pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian, perpustakaan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang diatur oleh undang-undang di Indonesia memiliki peran strategis. Peranannya di sini strategis dalam mendukung perkembangan keterampilan bahasa asing anak muda sesuai dengan visi misi pendidikan nasional. Oke. Selanjutnya habis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahi yarana wa yanfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Adi yang sudah memaparkan materinya. Sangat luar biasa sekali ya. Materinya begitu menginspirasi dan juga memotivasi kita juga gitu. Oke, mungkin dari teman-teman peserta semua ada yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber ini. Dipersilahkan. Mangga, Kang Elan, Suherlan, ada yang ingin ditanyakan? Begini, saya sebagai pengelola di TPM yang ada di lingkungan saya, apa yang sangat sangat ini memang satu ya kalau saat ingin di khususnya pada anak ya memiliki bahasa Inggris apa ya pola pikir dan sudut pandang mereka. Nah, yang jadi kendala adalah mungkin bagaimana bagaimana kiat-kiat bagi saya untuk bisa Ya, mangga lanjut, Bung Elan. bagaimana kiat-kiat bagi saya untuk bisa mewujudkannya dengan keterbatasan. Kebetulan yang saya kelola itu baru berdiri sekitar 4 bulan. Seperti itu. Oke, mungkin dari Kang Dafa atau Kang Adil bisa menjawab. Boleh diulang pertanyaannya? Tadi putus-putus. Mohon maaf. Ya, bisa mungkin Kang Kiat-kiat Elan bisa bagi diulang. saya sebagai pengelola TBM. Jadi bagaimana kiat-kiat bagi saya untuk mengelola TBM yang saya kelola dengan tujuan yang tadinya untuk memperluas wawasan bagi generasi muda yang ada di lingkungan saya melalui bahasa Inggris ataupun bahasa asing lain. Kemudian juga mengoptimalkan fungsi dari perpustakaan yang saya kelola dengan segala mudah untuk bersama pihak dari kecamatan dan sebagainya. Tapi belum ada aksi nyata. Oke, saya coba tangkap meskipun putus-putus nggak apa-apa. Intinya tadi pertanyaannya bagaimana
untuk mengaktifasi TBM yang baru berdiri 4 bulan dengan segala keterbatasan yang ada. Benar begitu, Kang Rehan? Pertanyaannya. Iya betul, betul. Jadi, Iya, betul seperti melalui itu. Nah, untuk menunjang potensi anak muda khususnya dalam pengembangan skill atau keterampilan bahasa asing ya. Nah, sebelum itu saya perlu tahu supaya bisa lebih taktis lagi. Saya perlu tahu TBM-nya itu seperti apa, Kang? Mungkin misalnya udah ada tempatnya atau hanya apa namanya gelar di pinggir jalan atau gelar di lapangan atau di taman atau bagaimana TBM. untuk TBM saya itu udah ada bangunan khusus. Kebetulan itu madrasah di belakang rumah. Saya fungsikan juga sebagai TBM. Kalau sejauh ini kegiatannya sudah ada apa aja, Kang? Kalau sejauh ini saya itu kayak mengaji bersama anak-anak. Kemudian juga ada program khusus untuk pendalaman dalam membaca kitab kuning. Iya. Mungkin baru itu. Selain itu membaca-baca buku lah. Gitu. Oke, Kang. Sebenarnya tanpa sadar TBM Akang ini udah mendukung pelayanan bahasa asing. Contohnya tadi ada membaca kitab kuning. Kitab kuning ya. Setahu saya membaca kitab kuning itu dari Arab Gundul terus Ya. diterjemahkan bersama. Nah, itu juga merupakan metode dalam mendukung pelayanan bahasa asing. Nah, bagi skemanya kalau saya sebelumnya itu juga pernah seperti itu, cuman sama seperti kita mengadakan baca kitab kuning, tapi bedanya teksnya itu teks bahasa yang kita ingin buka gitu. Misalnya ketika kita ingin bukanya pelayanan bahasa asingnya, tadi ada bahasa Arab berarti tepat. Nah, kalau bahasa Inggris, kita tinggal ubah buku-buku edukasi atau buku-buku edukatif berbahasa Inggris kira-kira yang cocok apa. Misalnya targetnya anak-anak, berarti kita cari buku edukasi untuk anak-anak yang berbahasa Inggris. Nah, nanti kita bisa bacakan teksnya, nah teman-teman mengikuti teksnya dan kita bisa terjemahkan teksnya, teman-teman juga bisa menangkap artinya gitu. Mungkin pembelajarannya sama seperti kalau misalnya kita mengikuti pola yang ada tadi teks apa namanya ngaji kitab kuning, ya itu sama aja kita ikutin pola yang sama yang udah ada dulu misalnya biar lebih efektif. Nah, tinggal diubah bukunya aja, Kang, gitu. Jadi nggak diubah, maksudnya tinggal ditambah. Kalau mau bahasa Inggris berarti nanti ada sebutannya text reading. Nanti kita text reading yuk. Jadi misalnya Senin Senin sore ini pengajian kitab kuning. Nah, ini kalau misalnya dalam evaluasi mungkin bisa kita tulis TBM sudah mendorong pelayanan bahasa asing, bahasa Arab dengan pengajian kitab kuning karena menerjemahkan teks berbahasa Arab yang akhirnya teman-teman sekitar sini atau masyarakat sekitar sini mengerti sedikit demi sedikit berbahasa Arab gitu. Nah, itu sarana. Jadi bentuk program itu hanya sarana. Intinya penekanannya ada di outputnya. Outputnya tadi kalau dia baca kitab kuning berarti dia mengerti, dia belajar bahasa Arab. Nah, selanjutnya kalau misalnya bahasa Inggris tinggal kita ubah aja gitu. Namanya jadi text reading. Nah, text reading terus sarananya bukunya kita tinggal ganti jadi buku berbahasa Inggris. Jadi nanti selain ada kitab kuning bisa belajar bahasa Arab, ada text reading bisa bahasa Inggris gitu. Itu cara yang paling sederhana tapi efektif kalau konsisten. Gitu, Kang. Siap. Itu mungkin kalau misalnya mengikuti pola yang ada. Kalau misalnya mau membangun skema baru, membangun pola baru, mungkin bisa diadakan mungkin kayak tempelan-tempelan yang biasa kita lihat abatasa gitu. Cuman tapi yang bahasa Inggris kayak buah-buahan tulisan bahasa Inggris nih, bahasa Inggrisnya apa, buah ini, buah itu, buah ini, buah itu gitu. Atau misalnya gambar ayam, itu ayam terus bahasa Inggrisnya apa gitu-gitu. Itu juga bisa. Kayaknya banyak di tempat-tempat poster atau kalau mau ngeprint sendiri pun juga bisa. Nah, itu bisa ditempel di TBM. Memang bagi kita terkesan mana mungkin orang bisa bahasa Inggris dari situ. Tapi memori anak-anak itu kuat. Nanti ketika dia menemukan atau berada dalam kebutuhan seperti itu, dia akan mengingat memori itu.
gitu. Jadi orang itu akan menjadi apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia tangkap gitu. Dan orang itu akan membutuhkan itu pada momennya nanti gitu. Jadi mungkin tadi sudah bagus, udah ada pengajian kitab kuning, tinggal kalau mau bahasa Inggris tinggal ditambah jadi ada program text reading, nanti ada yang mandu satu orang. Kalau mau ditambah lagi supaya warna pelayanan bahasanya lebih kuat, mungkin mulai tempel-tempel. Tadi kan kita sempat notice soal fungsi perpustakaan. Mungkin mulai tempel-tempel tadi poster-poster berbahasa Inggris, entah mau quotes ataupun tadi abjad atau apa yang intinya di situ ada vocabulary bahasa Inggris. Nah, di samping itu bisa ditambah lagi, Kang. Mungkin bisa minjem perpustakaan kalau misalnya belum ada proyektor atau minjem RT setempat atau orang-orang yang ada proyektor. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Itu tinggal nonton film berbahasa Inggris. Di bawahnya ada terjemahnya kan, Lebah Ganteng gitu misalnya. Ada terjemahannya kan. Gitu itu bisa itu. Nanti teman-teman mau anak muda misal atau anak-anak kecil, nanti kalau kamu ngelihat bahasa yang menarik, tulis ya di buku. Iya, tulis. Aku melihat tulisan apa? Exactly misalnya. Aku melihat tulisan excellent dan sebagainya. Tulis. Nah, nanti kalau nggak tahu artinya mungkin bisa tanya ke kakak, atau kalau misalnya kita sama-sama tidak tahu, bisa kita buka kamus ataupun buka translate gitu untuk belajar bareng-bareng, belajar bersama. Jadi ada 3 pola sederhana yang mungkin bisa jadi saran untuk TBM tanpa harus mengeluarkan budget atau anggaran yang banyak, tapi bisa membantu masyarakat dalam belajar bahasa Inggris gitu. Tadi bisa dari nonton film bersama, tapi selepas itu ditulis vocabulary-nya dan kita pelajari bareng-bareng. Terus bisa dengan tempelan-tempelan poster quotes bahasa Inggris ataupun abjad berbahasa Inggris itu. Dan terakhir bisa seperti polanya atau programnya ngaji kitab kuning, tinggal diganti atau tinggal ditambah jadi text reading dengan buku bahasa Inggris. Jadi ada 3 pendekatan membaca, pendekatan tulisan gitu dengan bacaan tadi text reading, pendekatan poster tadi dengan nilai rekreatifnya gitu, terus bisa dengan nonton dengan visual gitu. Jadi banyak pendekatan yang bisa menunjang teman-teman untuk belajar bahasa Inggris secara sederhana, tapi dampaknya, outputnya luar biasa kalau misalnya konsisten dan diagendakan rutin gitu, kurang lebih. Oke. Ya, makasih Kang. Aduh. Oke, mungkin dari Kang Elan, apakah jawabannya cukup? Cukup. Ya, makasih. Ya, terima kasih Kang Elan. Apakah yang lain para peserta? Ya, mangga. Gimana Kang Elan? Ya udah cukup jelas. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin kita Kang Adil, Kang Bapak kita dialog sebentar ya. Nah, saya pengen tahu juga nih, mungkin dari mulai Kang Bapak dulu ya. Nah, menurut Kang Bapak nih, kalau untuk di zaman sekarang itu kan era digitalisasi banget nih. Nah, kalau menurut Kang Bapak sendiri, fungsi dari perpustakaan dalam mengadakan kelas bahasa ini, menurut Kang Bapak seperti apa? Gitu. Apakah memang misalkan dilihat dari beberapa aspek gitu? Oke, saya izin menjawab. Kalau menurut saya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kemampuan berbahasa asing itu memang sangat penting gitu, dan juga mulai sedini mungkin gitu ya. Apalagi kalau misalkan eh, dimasifkan di TBM, misalnya taman baca seperti itu, diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin mengenai bahasa asing gitu. Dan kita juga tidak boleh menutup mata juga akan modernitas ini gitu loh. Kalau bahasa asing itu menjadi
bahasa kedua terpenting lah dalam kehidupan kita ini gitu ya, selain bahasa ibu kita atau mother tongue istilahnya. Mother tongue kita kan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi menurut saya gitu ya, eh, dari perpustakaan ataupun dari taman baca itu harus mulai memasifkan yang namanya berbahasa Inggris gitu. Apalagi banyak juga nih sekarang platform-platform seperti Cakep Upskill seperti itu yang mulai apa ya, memasifkan yang namanya berbahasa Inggris seperti itu. Apa namanya, dari Pro Information juga di Cokronesia itu juga kita biasanya itu kita kan kolaborasi sama Cakep ya, alhamdulillah. Jadi setiap webinar itu kita membagikan voucher, bisa ada pilihannya itu mau berbahasa Inggris atau mau berbahasa Korea, setahu saya gitu. Jadi peserta yang masuk di webinar kita itu setelah nonton gitu bisa dapat free gitu ya, free secara cuma-cuma gratis gitu. Karena kan memang dari edukasi atau pendidikan itu memang diperuntukkan untuk gratis seperti itu sih. Pak, ini ada pertanyaan nih via chat dari Kang Johan. Nah, fungsi dari inovasi itu sendiri untuk apa sih, Kang? Mungkin ini lebih ke Kang Adil ya, inovasi. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari teman-teman. Nah, jadi inovasi itu kalau kita tangkap ya dari KBBI ya, itu merupakan penemuan baru yang sebelumnya sudah ada ataupun belum ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada, berarti kan kita penyempurnaan tahapnya. Kalau belum ada, berarti kita penemuan, penemuan murni, berarti real maksudnya. Nah, terus kenapa inovasi ini harus dikawinkan dalam pengembangan perpustakaan atau taman baca gitu? Karena kita harus peka terhadap arus globalisasi, di mana arus informasi itu semakin cepat, di mana arus perubahan kultural atau perubahan sosial itu semakin cepat, otomatis perpustakaan yang menjadi epicentrum atau jadi pusat peradaban manusia harus juga ikut berkembang dengan cepat. Makanya fungsinya inovasi adalah memboosting, mendorong supaya perpustakaan tidak tertinggal di perjalanan atau di dinamika zaman gitu. Ketika nanti misalnya kita sudah melihat mayoritas manusia itu concern hanya dengan HP-nya misalnya. Nah, otomatis kalau perpustakaan hanya ruangan yang isinya buku aja gitu, tanpa bisa diakses dari luar, apakah akan ada yang buka mata? Kan belum tentu gitu. Nah, barangkali mungkin dengan perpustakaan mengadakan live Instagram misalnya. Dan dari situ teman-teman yang biasanya concern membuka HP, jadi mengetahui informasi tentang perpustakaan. Itu kan bentuk inovasi. Dimana ngapain perpustakaan live Instagram gitu? Ngapain perpustakaan webinar gitu? Itu kan pertanyaan ngapain itu yang membatasi kita. Tapi akhirnya kita bisa sadar bahwa dari inovasi ini mendorong percepatan pembangunan dari perpustakaan atau program perpustakaan itu sendiri gitu. Jadi TBM misalnya dari awalnya tadi kita kasih kita kasih contoh tadi TBM Akang tadi yang bertanya di pertanyaan pertama, dari misalnya belum ada kelas bahasa asing jadi ada berarti kan, kalau jadi ada berarti kan itu inovasi, berarti itu adalah penemuan gitu. Dan disitulah peranan dan fungsinya inovasi. Oke, terima kasih Kang Adil yang telah menjawab. Ya, mungkin Kang Johan apa namanya sudah cukup jelas ya. Nah, oke, mungkin karena memang ini sudah jam 14.40, nah mungkin dari saya dicukupkan, mungkin dikembalikan kepada Ibu Ani, Kepala QMC. Masih di mute Bu Ani. Baik, terima kasih Kang Rehan.
yang sudah memandu acara kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, di penghujung acara ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara webinar hari ini kita tutup bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita bertemu di event yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Kang Adil, Kang Dava. Ya, terima kasih. Sami-sami. Kita punya asisten untuk foto. Kang Rehan, Ya, Boleh. apakah ada asisten untuk foto bersama dulu? ya ada sisi foto bersama dulu. Mungkin Teh Ati bisa open cam. Teh Putri. Sesi foto. Ya, Bisa open cam. Yuk. Kita hitung ya. oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Kang Adil, Kang Dava. Terima Iya, kasih semuanya. Thank you. ngobrol ya, discuss ya. Di Terima event-event kasih. berikutnya. Izin ya. Ya, izin. Iya, siap. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.